Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'dah. Pemirsa KM5 Channel, rahimakumullah. Alhamdulillah, memasuki part yang ke-15, kita akan melanjutkan pembahasan dengan materi Fathul Qorib. Kali ini kita akan mengulas tentang hal-hal yang berhubungan dengan sholat hari raya, apa saja yang akan kita ketahui dan akan kita simak di faslun tentang sholat id dan apa-apa yang akan diterangkan. Mari kita sama-sama menyimak ulasan ini dengan materi kitab Fathul Qorib. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani ahkami sholatil idaini wa ma yutlabu fihima. Pasal ini menjelaskan tentang hukum sholat dua hari raya, yakni Idul Fitri dan Idul Adha, dan perkara-perkara atau apa-apa yang dianjurkan di dalamnya. Wa sholatul idaini ayil fitri wal adha sunnatun muakkadatun. Sholat dua hari raya, yakni sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, hukumnya sunnah muakkad. Artinya sunnah yang sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Wa tushra'u jama'atan. Sholat id ini disyariatkan, artinya dianjurkan secara berjamaah. Pelaksanaannya atau petunjuk pelaksanaan sholat id ini secara berjamaah, sehingga nanti di sana ada khutbah tentunya. Walimun faridin, namun juga dianjurkan dikerjakan secara munfarid atau sendirian. Jadi bisa secara berjamaah, dan juga secara sendirian. Ini kalau dalam kaitannya momen atau konteks pandemi ini, banyak sekali pihak-pihak yang menganjurkan untuk sholat id di rumah atau sholat id sendiri. Ini juga tidak ada salahnya, karena sholat id ini bisa secara berjamaah pelaksanaannya, juga bisa secara sendirian atau munfarid. Wa musafirin, dan juga dianjurkan bagi orang yang tengah bepergian atau dalam perjalanan. Jadi juga tetap dianjurkan, tidak hanya bagi orang yang ada di rumah, tapi orang yang kebetulan saat itu di perjalanan dianjurkan untuk melaksanakan sholat id. Namun di sini dalam syaratnya disebutkan, kecuali bagi orang yang sedang melaksanakan haji, maka pelaksanaan sholat id ini dianjurkan secara sendirian, tidak secara berjamaah. Ketika hari raya, maka sholat id, yakni kebetulan waktu pelaksanaan haji itu bertepatan dengan Idul Adha, ini pada tanggal 10 Zulhijjah ketika para jamaah ada di Mina, maka mereka dianjurkan secara furoda atau sendirian. Wa hurrin wa abdin wa khunsa, dan juga dianjurkan bagi seorang yang berstatus budak, orang yang merdeka dan budak, wa khunsa, dan orang yang berkelamin ganda. Jadi semua lapisan masyarakat, semua lapisan muslimin dianjurkan untuk melaksanakan ibadah yang mengandung syiar yang cukup besar, cukup spektakuler bagi agama kita. Wa mur'atin, dan juga bagi perempuan, namun digarisbawahi la jamilatin wala dzati hayatin. Perempuan yang tidak cantik, la jamilah wala dzati hayah, dan tidak banyak tingkah. Artinya perempuan-perempuan yang ketika keluar itu tidak menimbulkan fitnah. Ini dianjurkan bagi perempuan-perempuan yang berkategori seperti itu. Berarti mafhumnya, kalau perempuan itu jamilah, ya, cantik, yang sekiranya cantiknya itu mungkin membuat ke fitnah atau dalam tanda kutip keonaran, sehingga suasana tidak kondusif, ini sebaiknya tidak keluar untuk sholat id secara berjamaah di masjid atau di lapangan terbuka. Begitu pula perempuan yang dzati hayah atau perempuan yang banyak tingkah gitu ya. Banyak tingkah itu artinya perempuan yang
sekalipun mungkin secara fisik dia tidak jamilah, namun karena tingkahnya mengundang fitnah, mengundang perhatian, ini juga tidak dianjurkan untuk mereka atau perempuan yang kategori seperti ini. Amal ajuzu fa tahduru al-aida fi thiyabi baitiha bilatibin. Sedangkan ajuz atau perempuan tua, namun dalam syarahnya ini ajuz di sini adalah muqabilun lil jamilah, yaitu muqabil atau lawan dari kata jamilah, sehingga perempuan yang tidak cantik atau perempuan yang tidak menarik, tidak mengundang fitnah dalam segi bentuk fisiknya, maka fatahduru al-aida, dia silahkan atau dianjurkan untuk melaksanakan atau menghadiri sholat Id dengan mengenakan pakaian rumahan atau pakaian biasa, bukan pakaian yang mencolok, bukan pakaian yang mengundang perhatian atau mengundang mata lelaki untuk memandang. Bila tibin, tanpa menggunakan wangian, karena memang Islam itu konsisten untuk melindungi, ya, menerapkan satu tindakan preventif bagi perempuan, sehingga perempuan itu sebisanya dihindari atau sebisanya terhindar dari gangguan atau dari bentuk pelecehan dari lelaki, baik itu pelecehan secara langsung atau tidak langsung, karena memang betapa perempuan itu dalam agama Islam itu sangat dimuliakan. Sekali lagi, ini bukan membatasi ruang gerak, tapi dalam rangka untuk menjaga kemuliaan seorang wanita. Wa waktu sholatil idain ma baina tulu'i syamsi wa zawaliha. Adapun waktu pelaksanaan sholat Id adalah waktu antara terbitnya matahari dan tergelincirnya matahari. Terbitnya matahari dan tergelincirnya matahari. Jadi tidak sah kalau dilaksanakan sebelum tulu'us syamsi, sebelum terbitnya matahari. Terbit matahari hingga zawalus atau tergelincirnya matahari. Nah, terbit ini dalam syarahnya disebutkan wa yakfi tulu'u juz'in minas syamsi. Cukup terbitnya sebagian atau satu juz dari matahari, artinya tidak harus menunggu sampai irtifa qadra rumhin atau tinggi sekira satu ujung tombak, tidak. Hanya saja menunggunya sampai irtifa atau tinggi sepanjang atau setinggi tombak itu lebih disunahkan kembali. Namun secara waktu pelaksanaannya adalah waktu antara terbitnya matahari dan tergelincirnya matahari. Wahia ay sholatul aidi rakaatani. Sekarang pelaksanaan sholat Id adalah 2 rakaat. 2 rakaat. Adapun minimal dari sholat Id adalah 2 rakaat seperti sholat sunnah mutlak pada umumnya, ya. Artinya sekalipun tanpa takbir 7 kali dan 5 kali di rakaat pertama dan di rakaat kedua, itu sudah menghasilkan aslus sunnah atau pokok kesunahan. Namun kalau ingin sempurna, maka rakaatani yuhrimu bihima biniyati Aidil Fitri awil Adha. 2 rakaat yang mana 2 rakaat itu seseorang bertakbiratul ihram, artinya melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat Idul Fitri maupun Idul Adha ini dengan niat Idul Fitri atau Idul Adha. Adapun pelafatannya misalnya menggunakan usolli rakaataini sunnata Idul Fitri atau sunnata Idul Adha, makmuman misalnya Allahu Akbar. Jadi dengan niat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Wayati bidu'al iftitah, ini adalah pelaksanaan yang sempurna. Setelah takbir, seseorang membaca doa iftitah. Jadi musolli membaca doa iftitah kabira walhamdulillah itu, kemudian wa yukabbiru fi rakaatil ula. Setelah membaca doa iftitah bertakbir yang pertama. Jadi tadi kan takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah, setelah itu bertakbir yang pertama. Bertakbir di rakaat pertama. Berapa banyak takbirnya? Sab'an siwa takbiratul ihram, yaitu 7 kali selain takbiratul ihram. Jadi dalam rakaat pertama musolli bertakbir sebanyak 7 kali selain takbiratul ihram. Itu dilakukan setelah iftitah.
Setelah itu, setelah takbir 7 kali, sumaya ta'awazu, kemudian si musolli membaca ta'awud atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi iftitah, kemudian takbir 7 kali, dan membaca ta'awud. Adapun bagaimana kondisi atau keadaan musolli ketika bertakbir, disunahkan untuk mengangkat tangan sebagaimana biasa ketika takbiratul ihram dan juga mensendakapkan, bersedekap, yaitu seperti sholat pada umumnya. Dan di tengah-tengah antara takbir pertama, kedua, dan seterusnya itu diselingi dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kesunahannya. Kemudian setelah 7 kali sumaya ta'awadzu, membaca ta'awud atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian wa yaqra'ul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Summa yaqra'u ba'daha surata Qaf jahron. Kemudian setelah membaca surat Al-Fatihah, musolli dianjurkan membaca surat Qaf. Jadi ukuran untuk biasanya di masyarakat kita sangat panjang ya. Qaf, surat Qaf itu panjang ya, tapi inilah kesunahan sebenarnya yang dianjurkan untuk dibaca di rakaat pertama dalam sholat Id. Adapun ketika mungkin dirasa terlalu panjang atau mungkin tidak hafal ya, maka ada pilihan di sana yaitu membaca surat Al-A'la atau Sabbihisma Rabbikal A'la. Jika masih dirasa terlalu panjang atau mungkin tidak hafal, imamnya membaca surat Al-Kafirun. Ini untuk rakaat pertama. Bisa surat Qaf, kemudian kalau memang mungkin tidak memungkinkan, pindah ke surat Al-A'la atau Sabbihis, kemudian kalau memang tidak hafal atau tidak memungkinkan, membaca surat Al-Kafirun. Wa yukabbiru fir raq'ati ats-tsaniyati khamsan. Kemudian untuk rakaat kedua, musolli membaca takbir 5 kali selain takbir berdiri atau takbir bangun dari sujud kedua ke qiyam rakaat kedua. Selain itu, jadi 5 tanpa menghitung takbir qiyam. Membaca sama seperti di rakaat pertama, di antara takbir pertama, kedua, sampai kelima, ini diselang-selangi dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Summa yata'awwadzu, setelah selesai takbir 5 kali, kemudian membaca ta'awud, summa yaqra'u al-fatihata, kemudian membaca al-fatihah, kemudian untuk rakaat kedua ini wa surata iqtarabat jahron, membaca surat iqtarabatis sa'ah wang syaqqal qamar secara jahar atau dikeraskan atau dikencangkan suaranya. Ini juga termasuk surat yang jarang di lingkungan kita dibaca. Biasanya Al-A'la dan rakaat kedua Al-Ghasyiyah hal ataka. Kalau menggunakan Qul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama, maka rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Itu urutan manakala surat Iqtarabat ini tidak memungkinkan untuk dibaca. Nah, setelah sholat, ini ada anjuran selanjutnya atau kesunahan yaitu khutbah. Wa yakhtubu nadban ba'dahuma ayir rakaataini khutbataini. Setelah melaksanakan 2 rakaat sholat tadi setelah salam, dianjurkan imam berkhutbah dengan 2 kali khutbah. Yukabbiru fibtida'il ula tis'an, di mana pada permulaan khutbah pertama si khatib membaca takbir sebanyak 9 kali wilaan secara berurut-urut, secara mualah. Wa yukabbiru fibtida'is tsaniyah sab'an, kemudian di permulaan khutbah kedua khatib membaca takbir 7 kali juga secara wila atau urut-urut atau berkesinambungan tanpa pemisah atau tanpa jeda waktu. Falau fasola bainahuma bitahmid wa tahlilin wa sana'in kana hasanan. Andai khatib memisah antara 2 khutbah tadi dengan tahmid, tahlil, dan sanjungan-sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala kana hasanan, maka itu juga sangat baik atau juga dianjurkan. Kemudian wat takbiru ala kismaini. Sekarang kita memasuki pembahasan takbir ya.
takbir di hari raya, karena hari raya itu merupakan satu syiar ya, satu syiar dalam agama. Tentu zikir yang sesuai dengan konteks tersebut adalah takbir ya, mengagungkan asma Allah. Wa takbiru ala kismaini, takbir itu ada dua macam, yaitu mursalin, ada takbir mursal, wa huwa ma la yakunu akiba sholatin, wa muqayyadin wa huwa ma yakunu akibaha. Takbir itu ada dua macam, ada takbir mursal, yaitu takbir yang la yakunu akiba sholatin, yang tidak dilaksanakan atau tidak ada satu ketentuan dilaksanakan setelah sholat. Dan juga ada namanya takbir muqayyad, yaitu takbir yang pelaksanaannya dibatasi atau ditentukan, yaitu akibaha, setelah sholat. Jadi ada takbir mursal, takbir secara harfiah, takbir yang lepas, artinya tidak hanya atau tidak harus dilaksanakan akibat sholat, kapanpun dimanapun, itu mursal. Ada muqayyad, yaitu takbir yang dilaksanakan setelah sholat. Wa badal musannif bil awal, kemudian musannif memulai dengan menjelaskan takbir yang awal, yaitu takbir mursal. Faqala wa yukabbiru nadban kullun min zakarin wa unsa wa hadirin wa musafirin fil manazili wat turuqi wal masajidi wal aswaqi min ghurubis syamsi min lailatil aidi ay aidil fitri. Kemudian orang yang telah disebutkan sebelumnya, yakni laki-laki, perempuan, orang yang hadir, artinya orang yang ada di rumah maupun musafir, itu dianjurkan atau disunnahkan untuk bertakbir di kediamannya, di rumah-rumahnya, watturuki, di jalan-jalan, di masjid-masjid, bahkan di pasar-pasar. Pokoknya di tempat manapun yang memang tidak ada larangan untuk berzikir di situ, silahkan, disunnahkan kita bertakbir mengagungkan Allah sebanyak-banyaknya. Kapan mulainya? Min ghurubis syamsi min lailatil aidi ay idil fitri. Mulai tenggelamnya matahari di malam Idul Fitri. Wa yastamiru hadat takbiru ila ayyadkhulal imamu fi sholati lil aidi. Dan kesunahan takbir ini terus berlanjut sampai imam masuk ke dalam masjid dan memulai sholat id, atau hingga imam memulai sholat idnya. Jadi waktunya agak singkat kalau takbir Idul Fitri, yaitu mulai tenggelamnya matahari di malam hari raya Idul Fitri hingga imam memulai sholatnya. Dan inilah takbir mursal. Jadi takbir di Idul Fitri adalah kategorinya adalah takbir mursal, yakni anjuran takbir ini tidak terikat setelah sholat, tapi kapanpun, dimanapun, full waktunya mulai ghurubis syamsi hingga imam memulai sholat idnya. Wala yusanu at-takbiru lailata idil fitri akibas sholawati. Karena ini mursal, sebagaimana tadi yang disebutkan, maka tidak disunatkan takbir di malam Idul Fitri ini setelah atau diletakkan setelah sholat. Artinya takbirnya tidak dibaca atau tidak digemakan setelah sholat, namun dilaksanakan di waktu kapanpun, dimanapun, mulai ghurubis syamsi sampai imam mulai sholatnya. Dan tidak disunahkan untuk dibatasi pelaksanaan takbir ini setelah sholat. Walakin an-Nawawiyu fil adhkari ikhtaro anha sunnatun. Tapi Imam Nawawi dalam adhkarnya itu memilih bahwa menggemakan takbir Idul Fitri akibat sholawat atau setelah sholat itu hukumnya sunnah. Jadi ini khilaf antara ulama. Namun digarisbawahi, kalau memang akibat sholat itu bukan satu batasan atau bukan satu hal yang membatasi dilaksanakan akibat sholawat, tetapi itu merupakan satu bentuk dari kemursalan dimanapun dan kapanpun, maka semuanya sepakat dan inilah memang yang dimaksud dengan takbir mursal itu. Kapanpun, dimanapun, baik akibat sholawat atau tidak. Tapi kalau membatasi akibat sholawat, ini yang tidak disunahkan, yang dimaksud dalam
Fathul Qorib ini, namun Imam Nawawi mengatakan atau memilih pendapat bahwa itu disunahkan. Summa syara'a fit takbir al-muqayyadi faqala wa yukabbiru fi idil adha khalfa sholawati al-mafrudati min muaddatin wa faitatin. Wa kadza khalfa ratibatin wa naflin mutlaqin wa sholati janazatin. Nah, kemudian untuk takbir di Idul Adha atau di hari Idul Adha, yaitu takbir muqayyad ini tadi. Wa yukabbiru, dan seseorang bertakbir di Idul Adha yaitu setelah atau di belakang sholat fardu. Artinya di belakang sholat fardu ini tidak harus langsung ya, tidak harus langsung. Pokoknya setelah sholat fardu ini mengindikasikan sekalipun ada jeda waktu yang lama dari sholat fardu yang dilakukan, ini masih dianjurkan. Baik itu sholat fardu yang ada, yang dilakukan di waktunya, bukan qadha, atau faitah atau sholat fardu yang menjadi qadha-nya. Ternyata tidak hanya sholat fardu, begitu pula dalam syarahnya disebutkan khalfa ratibatin, setelah sholat rawatib dan setelah sholat sunnah, bahkan setelah sholat jenazah. Kapan itu dimulai? Takbir muqayyad dalam Idul Adha min subhi yaumi arafata ilal asri min akhiri ayyamit tasyriki. Dimulai dari subuh tanggal 9 atau hari Arafah, jadi agak panjang, ilal asri sampai asar, min akhiri ayyamit tasyrik, asar di akhir hari tasyrik, berarti asar tanggal 13 Zulhijjah, jadi ada 4 hari, mulai subuh tanggal 9 Zulhijjah hingga asar akhir hari tasyrik atau tanggal 13 Zulhijjah. Adapun sighat takbirnya adalah Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Inilah sighat atau bacaan takbir yang dianjurkan untuk kita gemakan dalam rangka syiar 2 hari raya Idul Fitri, yaitu takbir mursal yang biasanya kita ada tradisi takbiran, termasuk takbiran keliling, ini dalam rangka takbir mursal, dan juga ada takbir muqayyad, yaitu takbir yang pelaksanaannya dibatasi atau dilaksanakan setelah sholat baik itu fardu maupun sholat sunnah. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.